Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Hai tim. Perkenalkan, saya Lia Radhi Putri sebagai ketua kelompok. Saya Fandi Septiani. Perkenalkan, nama saya Masya Aulia. Nama saya Misha Putri. Tengoklah. Bab 8 bagian A. Memahami dokumen kepegawaian. Yang pertama, pengertian dokumen. Kata dokumen berasal dari bahasa Inggris yaitu dokumen, yang artinya semua informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan di masa lampau. Dan ada beberapa pengertian dokumen. Yang pertama, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Yang kedua, menurut Kamus Kepegawaian, dokumen adalah sesuatu catatan tertulis, baik tercetak maupun tidak tercetak. Yang ketiga, menurut Kamus Bahasa Inggris Webster, dokumen dapat membuktikan dengan keterangan. Keempat, menurut Ensiklopedia Indonesia, dokumen adalah suatu akta atau piagam yang tertulis atau tercetak yang dapat memberikan keterangan untuk menyelidiki ilmiah dalam arti sempit. Kelima, menurut Louis Gottschalk 1986 memiliki dua arti. Pertama, dokumen merupakan sumber tertulis bagi informasi, dan dokumen dipergunakan untuk surat resmi dan surat niaga. Yang terakhir, menurut Geiger-Renninger University College London memiliki dua arti. Kesatu, dokumen dalam arti luas yaitu meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun lisan. Selanjutnya, pengertian dokumen administrasi memiliki dua arti. Satu, dokumen kepegawaian adalah surat keputusan di bidang kepegawaian yang dikeluarkan oleh pihak pejabat yang berwenang. Yang kedua, dokumen administrasi kepegawaian adalah surat, file, berkas, atau dokumen yang berkaitan dengan bidang kepegawaian. Selanjutnya, penyimpanan dokumen. Penyimpanan dokumen kepegawaian adalah kegiatan penataan dokumen kepegawaian, baik itu dokumen fisik ataupun image dokumen dalam media yang telah ditentukan. Macam-macam dokumen. Dari macam-macam dokumen terdapat jenis-jenis dokumen kepegawaian bagi ASN. Yang pertama itu formasi pegawai. Yang kedua, penerimaan pegawai meliputi pengumuman, seleksi administrasi, pemanggilan peserta, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pengangkatan pegawai meliputi usulan pengangkatan ASN, SK kolektif, dan SK perseorangan. Yang keempat, pembinaan karir pegawai meliputi diklat, DP3, dan disiplin pegawai. Nomor 5, penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai. Yang keenam, mutasi pegawai meliputi ahli tugas, mutasi keluarga, dan kenaikan gaji berkala. Yang ketujuh, administrasi pegawai meliputi surat tugas, dokumen identitas pegawai, dan cuti di luar tanggungan negara. Yang kedelapan, kesejahteraan pegawai. Yang delapan, proses pemberhentian pegawai. 10 itu keputusan pemberhentian pegawai. 11, perselisihan. Yang 12, pemberian tanda jasa. 13, data pegawai. Yang ke-14, dokumentasi pegawai. 15, berkas ASN. Ya, saya akan membacakan pemeliharaan dokumen. Dari pemeliharaan dokumen itu terdapat 8. Yang pertama, mempunyai tempat khusus untuk menyimpan dokumen. Yang kedua, kita harus membedakan dokumen-dokumen sesuai dengan tanggal, tahun, dan permasalahan. Yang ketiga, pastikan dokumen ada di tempat yang aman dan jauhkan dari jangkauan air, minyak, dan sinar matahari. Hindari memfotokopi dokumen karena itu dapat mempersingkat umur dokumen tersebut. Selanjutnya, kalian bisa memberi penanda pada dokumen agar memudahkan kalian untuk mencari dokumen. Yang lebih baiknya, kalian bisa memindahkan dokumen tersebut dalam bentuk digital agar lebih aman. Selanjutnya, saya akan membacakan penyimpanan data dokumen. Penyimpanan data dokumen itu terdapat dua, yaitu penyimpanan data fisik dan data digital. Kalau data fisik maksudnya penyimpanan yang berupa kertas, gambar, patung, dan lain-lain.
Kalau data digital itu maksudnya penyimpanan data dokumen berupa data file hasil scanning dari file data fisik. Kelebihan dari data digital itu memudahkan dalam proses pencarian dan penyajian informasi. Yang kedua itu tempat data penyimpanan tidak membutuhkan banyak tempat. Yang ketiga, data digital juga memudahkan untuk melakukan manajemen dan pengelolaan. Berikut bagian B, sistem penyimpanan dokumen kepegawaian bab 8. 1. Pengertian sistem penyimpanan dokumen. Sistem penyimpanan adalah sistem yang dipergunakan pada penyimpanan warkat agar kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan dengan penemuan warkat yang sudah disimpan dapat dilakukan dengan cepat bila mana tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan. Dari artikel repository, pengertian dokumen penyimpanan kepegawaian menurut Sugiarto dan Haviono adalah sistem yang dipergunakan pada penyimpanan dokumen agar kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan dan penemuan dokumen yang sudah disimpan dapat dilakukan dengan cepat bila mana dokumen tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan. 2. Tujuan penyimpanan dokumen dapat terbagi menjadi 4 bagian. A. Agar dokumen dapat disimpan dan ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. B. Menunjang terlaksananya penyusutan arsip dengan efektif dan efisien. C. Menjaga bahan-bahan arsip itu agar setiap historis dari perusahaan maupun individu dapat dikelompokkan di suatu tempat tertentu baik dalam kelompok, subjek, daerah maupun bersamaan. D. Memudahkan pencarian arsip itu jika sewaktu-waktu diperlukan. 3. Terdapat 5 jenis-jenis sistem penyimpanan dokumen. A. Sistem abjad. Penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem abjad berarti semua arsip atau dokumen diatur berdasarkan abjad nama orang, organisasi, atau kantor. B. Sistem nomor. Pada sistem ini yang dijadikan kode adalah menggunakan urutan angka-angka sebagai pedoman untuk mengaturnya dan nomornya ditentukan sendiri oleh unit organisasi yang bersangkutan. C. Sistem tanggal. Sistem penyimpanan arsip ini merupakan salah satu sistem penataan berkas berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun. D. Sistem wilayah. Dalam sistem ini, susunan dokumen atau arsip diatur berdasarkan judul nama wilayah atau daerah. E. Sistem subjek. Sistematika penyimpanannya adalah pembagian utama menunjukkan lacinya, pembagian pembantu menunjukkan guide-nya, dan pembagian lanjutan menunjukkan map-nya. 4. Prosedur penyimpanan dokumen terbagi menjadi 5 bagian antara lain sebagai berikut: memeriksa, mengindeks, mengode, menyortir, dan menempatkan. Peralatan atau sarana penyimpanan dokumen antara lain sebagai berikut: map, folder, guide, filing cabinet, lemari arsip, rak arsip, rotary atau alat penyimpanan berputar, cardex atau card index, ordner, stapler, dan perforator. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami dari kelompok Pengepang mengucapkan terima kasih. Ya, susu SBM-nya kan. Tadi coba kita masuk ini. Pas masuk ketawa dulu ya, Kak. Kurvanya tuh. Moderator coba, Kak. Betul kan lagi. Kami dari kelompok ayo, pada memo ya. Assalamualaikum. Sampai kelompok.